Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita hendak melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan sekarang kita masuk kepada subjudul Al-Hisabu wal Mizanu, yaitu hisab, perhitungan amal, dan juga al-mizan, yaitu timbangan. Wa ba'dal ba'thi, berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, dan setelah dibangkitkan atau setelah kebangkitan, muhasabuna, manusia semuanya dihisab, wa mujzauna, dan mendapatkan balasan bi'amalihim, sesuai dengan amal mereka. Waddalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat keburukan sesuai dengan perbuatan mereka. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, bil husna, dibalas dengan kebaikan juga, yaitu surga. Ya, ini dalil yang didatangkan oleh Asy-Syaikh Sahibul Matan rahimahullahu ta'ala pada suratul Najm ayat ke-31. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, min a'mali yaumil qiyamati, di antara ya perbuatan pada hari kiamat, artinya yang terjadi pada hari kiamat, adalah al-hisabu, hisab, perhitungan amal. Wal mizanu, dan mizan, timbangan. Al-hisabu, hisab, bima'na, dengan makna munaqashati ahlil ma'asi, yaitu Allah Rabbul Alamin ya
Munaqasyah itu kan ada yang mengartikan kadang diskusi ya, sidang, persidangan bagi pelaku maksiat. Fal muslimuna, maka orang muslim, orang Islam, ala aqsamin yaumal qiyamati, pada hari kiamat mereka ada beberapa bagian atau beberapa kelompok. Al-qismul awwalu minhum, golongan yang pertama, man la yuhasabu, orang yang tidak dihisab. Wa yadkhulul jannata, dan dia masuk surga, bila hisabin, tanpa hisab, wala azabin, tanpa azab. Tidak dihisab, tidak diazab. Kama fi hadithi sab'ina alfan, sebagaimana hadis tentang 70.000. Alladzina yadkhulunal jannata, 70.000 orang yang masuk surga, bila hisabin, tanpa dihisab, wala azabin, dan tidak diazab. Ini golongan yang pertama. Al-qismu tsani, golongan yang kedua, minan nas, dari kalangan manusia, adalah man yuhasabu hisabai yasira, yaitu orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Wa huwal ardu faqat, yaitu ditampakkan beberapa kesalahannya saja. La yuhasabu, tidak dihisab, hisab munaqasyatin, dengan hisab seperti persidangan, tapi hanya ditampakkan beberapa kesalahannya, lalu diampuni dia. Jadi dia tidak sampai kemudian Allah tanya secara detail, rinci, tidak. Wa innama yuhasabu hisaba 'ardin faqat. Ya, dia hanya dihisab dengan ditampakkan ya sebagian dari kekeliruan dan kesalahannya. Wa hadza aydan minas su'ada, ini termasuk orang-orang yang beruntung juga, yang berbahagia. Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, maksudnya tadi hanya ditampakkan sebagian kesalahannya, lalu Allah ampuni. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Ya, maksudnya masuk ke dalam surga, ya bertemu dengan keluarga-keluarganya, dengan keluarganya, dengan istrinya dalam surga, dan dia akan bergembira. Al-qismu tsalitsu, golongan yang ketiga, man yuhasabu hisaba munaqasyatin. Itu orang yang dihisab dengan hisab munaqasyah, artinya betul-betul detail, artinya ditanya, ya seperti orang sidang, ya benar-benar di sidang itu. Wa hadza tahtal khatari, yang ini tentu berada pada keadaan yang membahayakan. Mengapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nuqishal hisaba uzzib. Siapa orang yang dia betul-betul didetailkan seperti orang di sidang ketika hisab, ya kayak orang munaqasyah itu, ya orang sidang tesis magister atau disertasi doktora, itu ditanya satu persatu. Siapa orang yang diperlakukan seperti itu, ketika dihisab oleh Allah, ya uzib, dia diazab.
Karena tidak dimudahkan ya, tidak diringankan. Jadi dia dalam keadaan bahaya, khatar. Namun selama dia tidak berbuat syirik besar, ya tadi dia diazab, nanti tetap bisa diangkat. Ammal kufaru, adapun orang-orang kafir, faqad ikhtalafal ulama'u fihim. Para ulama berselisih tentang orang-orang kafir. Hal yuhasabun, apakah mereka dihisab? Aw la yuhasabuna, atau mereka tidak dihisab. Faminal ulama'i, maka di antara para ulama, may yaqul, ada yang berkata, innal kufara la yuhasabun. Ada di antara para ulama yang berkata, sesungguhnya orang-orang kafir tidak dihisab. Li'annahum laysa lahum hasanatun, karena mereka nggak punya kebaikan-kebaikan. Wa innama yuzhabu bihim ilan nar. Ya, wa innama yuzhabu bihim ilan nar. Mereka diperintahkan langsung menuju ke neraka. Li'annahum laysa lahum hasanatun, karena mereka tidak memiliki kebaikan-kebaikan. Ya, mereka nggak punya kebaikan-kebaikan. Wa minal ulama, jadi ini yang pertama di antara para ulama mengatakan bahwa orang kafir tidak dihisab karena nggak punya kebaikan, langsung diperintahkan dibawa ke neraka. Wa minal ulama'i, dan di antara para ulama, may yaqulu, ada yang berkata, innahum yuhasabuna hisaba taqririn. Mereka dihisab, tapi dengan hisab takrir. Artinya hisab takrir yang menetapkan. Ay bi'amalihim, menetapkan seluruh amal-amal mereka yang buruk. Wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Wa ilhadihim, dan ya penyimpangan mereka. Penentangan mereka. Summa yudhabu bihim ilan nar. Kemudian mereka dibawa ke neraka. Wa la'allahu wallahu a'lam, di antara dua pandangan ini yang lebih kuat adalah yang kedua ya. Yang menyatakan bahwa orang kafir dihisab, tapi hisabnya ini bukan dihitung kebaikannya, bukan, tapi dihinakan dia. Direndahkan oleh Allah Rabbul Alamin, dan juga ditetapkan segala keburukan-keburukannya. Lalu berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih, wal mizanu, dan timbangan. Maknahu, maknanya adalah al-alah, alat, al-alatu allati tuzanu biha a'malul ibad, yang dimana amalan-amalan hamba ditimbang pada timbangan tersebut. Tudha'ul hasanatu, diletakkan kebaikan-kebaikan, fi kifatin, pada satu sisi timbangan, wasayyi'atu, dan diletakkan amal-amal yang buruk, fi kifatin, di sisi timbangan yang lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman thaqulat mawazinuhu, siapa orang yang berat timbangannya, maksudnya tentunya timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu, siapa orang yang ringan timbangan kebaikannya, jadi yang berat timbangan keburukannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fa'idha thaqulatil sayyi'atu, apabila yang buruk, yang berat, khasiral insanu, maka manusia merugi, ini orang rugi. Wa idza thaqulatil hasanat rabihal insan, apabila dia berat timbangan kebaikannya, maka
manusia itu beruntung. Hadzal mizan, ini timbangan ini adalah mizanul a'mali, timbangan amal. Ya, timbangan ini adalah timbangan amal. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang dihisab, maka ada beberapa proses. Hisab itu ada beberapa proses. Yang pertama, proses yang pertama di antara proses-proses hisab adalah ditanya kita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh pasti kalian ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al." Enggak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya. An umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Ya. Wa an jismihi fima ablah, badannya dibuat capek untuk apa? Wa an ilmihi fima amilah, ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi, dia pun ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapat. Wa fima anfaqahu, dan kemana dia infakkan harta tersebut. Ini diantara dalil-dalil yang menyebutkan bahwa diantara proses hisab adalah apa? Ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ini la'allahu, ini mungkin yang masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Syekh hisab munaqasyah tadi. Jadi tanya itu detail rinci. Karena kalau sudah ditanya detail rinci, ya nggak akan ada yang selamat. Kita ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian dikaitkan dengan ibadah kita. Nggak setara, nggak sebanding antara nikmat yang kita terima dengan ibadah yang kita kerjakan. Itu belum lagi dikurangi dengan maksiat yang kita kerjakan. Waliyadzubillah. Ya, ini yang diantara proses hisab yang pertama, yaitu as-su'al, kita ditanya. Ya, kita ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian, ya termasuk proses hisab, yaitu adalah sebagaimana tadi juga sudah disinggung, disebutkan, yaitu al-'ard, ditampakkan amal. Ya, ditampakkan amal. Termasuk juga proses hisab adalah al-mizan, ditimbang. Termasuk proses hisab yang keempat, yaitu ityanul kitab, diberikan catatan amal. Ya, ityanu al-kitab yang berarti kita diberikan catatan amal. Nah, adapun yang ditimbang di sini adalah
yang ditimbang bisa kitab catatan amal kita yang ditimbang, ya, pada proses mizan ini, timbangan ini, ya, ini bisa yang ditimbang adalah amal kita, itu yang pertama. Yang kedua, yang ditimbang adalah catatan amalnya. Jadi kalau amalnya itu amalnya didatangkan dalam satu wujud yang lalu kemudian ditimbang, atau yang ditimbang yang kedua adalah catatan amalnya, dan yang ketiga yang ditimbang adalah orangnya. Jadi dalam hal ditimbang ini bisa 3 kemungkinan itu tadi. Ya, catatan amalnya yang ditimbang, sebagaimana hadis bitaqah, ya. Ya, ketika diperlihatkan seorang hamba catatan amalnya 99 isinya maksiat, semuanya lalu diletakkan itu di timbangan. Di satu sisi timbangan. Lantas kemudian didatangkan satu lembar yang isinya kalimat tauhid. Yang lalu kemudian ditimbanglah catatan amal yang 99 dengan yang satu lembar yang berisikan kalimat tauhid. Yang kita kenal dengan hadis bitaqah. Ini kan berarti dalil bahwa yang ditimbang apa? Catatan amalnya. Lalu kemudian yang kedua yang ditimbang adalah amal perbuatannya itu sendiri. Ya. Jadi amal perbuatannya, bukan catatannya. Jadi kalau ada orang yang bertanya apa bedanya, ya amalnya didatangkan oleh Allah dalam wujud sesuatu yang kemudian bisa ditimbang. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in fil mizani athqal min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat pada timbangan melebihi akhlak yang mulia. Jadi artinya bahwa amalan itu, akhlak yang baik itu, amalannya itu ditimbang. Begitu juga seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih menjelaskan tentang keutamaan zikir atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Rasul sabdakan kalimatani khafifatani 'ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat atau dua perkataan yang ringan di lisan, sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan dia berat pada timbangan. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nanti subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ini ditimbang. Ya, itu bedanya dengan catatan. Kalau catatan amal, kitabnya yang ditimbang. Kalau ini amalnya yang ditimbang. Lalu yang ketiga, yang ditimbang ya orang yang ditimbang. Ya, orang yang ditimbang sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala para sahabat tertawa melihat betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau naik pohon, tersingkap satu pohon lalu tersingkap betisnya. Lalu kemudian para sahabat tertawa. Rasul katakan, kenapa kalian ketawa? Karena apa? Karena kecil betisnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sungguh itu lebih berat daripada gunung Uhud nanti pada timbangan. Ya. Dan juga ada satu hadis yang dimana ya datangkan nanti pada hari kiamat orang yang begitu besar tubuhnya. Ya, begitu besar tubuhnya, tapi ternyata sangat ringan timbangannya. Lalu didatangkan orang yang tubuhnya kecil, kurus lah mungkin kalau bahasa kita. Ya, tapi ternyata dia sangat berat. Nah, ya jadi ini diantara
proses-proses atau hal-hal yang terjadi ketika hisab. Ditanya, diperlihatkan amalnya, catatan amalnya diberikan, dan juga ditimbang. Maka selanjutnya berkata Syekh Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, kadzalika man utiya kitabahu biyaminih. Ini tadi yang kita sudah katakan. Ya. Ini yang tadi kita sudah katakan bahwa orang termasuk proses hisab adalah diberikan catatan amalnya. Ya, diberikan kepadanya catatan amalnya. Kadzalika man utiya kitabahu biyaminih. Demikian juga orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya. Artinya dia terima dengan tangan kanannya. Fahisabuhu yasirun, lantas hisabnya mudah. Tadi Allah mudahkan. Ya, maka dia yang beruntung ya. Yang tadi sudah disebutkan ayatnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa man utiya kitabahu bishimalihi. Siapa orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kiri, artinya dia terima dengan tangan kiri. Fahisabuhu asirun, maka hisabnya sulit. Wa sayaral ahwala wal akhtara jasimatan. Dia akan lihat hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang buruk, yang besar di hadapannya. Kumin khatarin ila khatarin, dan dari satu mara bahaya ke mara bahaya yang lain. Fi mawaqifil qiyamati, pada tahapan-tahapan kiamat, wal hisabi, dan hisab, wal hasyri, dan nanti di mahsyar. Hadhihi umurun ha'ilah, ini adalah perkara yang sangat besar. Lau fakkarna fiha, kalau kita mau memikirkannya. Nah, lalu kemudian selanjutnya berkata Asy-Syaikh Al-Muallif sahibul matan rahimahullahu taala, wa man kadzdzaba bil ba'tsi, dan siapa orang yang mendustakan kebangkitan, kafara, dia kafir. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah taala, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan, bala wa rabbi. Tidak demikian. Artinya mereka keliru dalam mengira bahwa mereka nggak akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna. Pasti kalian semuanya dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian pasti diberitahu sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Diberi pahala atau diberi balasan juga seperti yang kalian perbuat. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu taala, qauluhu, perkataan al-muallif, man kadzdzaba bil ba'tsi kafara. Siapa orang yang mendustakan kebangkitan, maka dia kufur. Li'annahu jahada ruknan min arkanil imani, karena dia mengingkari salah satu dari rukun iman. Wali'annahu, dan karena dia juga mukadzibun lillahi wali rusulihi, dia pun mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, wali kutubi, dan mendustakan juga kitab-kitab Allah. Loh, kok bisa? Kan dia hanya mengingkari kebangkitan aja. Kenapa dia disebut mendustakan Allah dan Rasulnya bahkan dengan kitab-kitab? Li'anna Allah jalla wa'ala, alasannya karena Allah jalla wa'ala
Akhbara, memberitahukan, anil ba'tsi, tentang kebangkitan. Lalu dia mengingkari kebangkitan, sedangkan Allah memberitahukan tentang kebangkitan, itu berarti sama saja dia ingkar kepada Allah, mendustakan Allah. Warusulu, dan para utusan, akhbarat, memberitahukan, anil ba'tsi, akan adanya kebangkitan. Lalu dia mengingkari kebangkitan, dia berarti sama saja dia mengingkari para rasul. Wal kutubu, dan kitab-kitab juga, akhbarat, memberitahukan, anil ba'tsi, tentang kebangkitan. Lalu dia mendustakannya, berarti dia mengingkari kitab-kitab. Maka faman ankarahu, maka siapa orang yang mengingkari kebangkitan, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Waddalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir mengira. Az-za'mu huwal kadzib. Yang dimaksud dengan az-za'm di sini adalah dusta, kata Syekh. Berarti orang-orang kafir ya mendustakan. Ya, artinya mereka mengira alla yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, maksudnya mereka mendustakan kebangkitan. Di sini Allah sebutkan bahwa yang mendustakan atau mengingkari kebangkitan adalah orang kafir. Fadallat, maka ayat, fadallatil ayatu, maka ayat ini menunjukkan ala anna inkaral ba'tsi, bahwa sesungguhnya pengingkaran terhadap kebangkitan adalah kufrun, kekufuran. Yaquluna, mereka orang-orang kafir katakan, laisa ba'dal mauti ba'tsun, tidak ada setelah kematian itu kebangkitan. Al-musyrikun, orang-orang musyrik, wa ubadatul asnami, dan para penyembah berhala. Fi ahdin nabiyyi, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu, mereka, yujadiluna bil ba'tsi, mereka membantah ya akan adanya kebangkitan. Jadi mereka membantah, mereka menyanggah kebangkitan. Mereka mengingkari kebangkitan, maka mereka menyanggah, mereka menolak. Seperti di sini disebutkan contoh sanggahan mereka atau pengingkaran mereka terhadap kebangkitan. Didatangkan di sini firman Allah surat An-Nazi'at ayat 11-12. Apa kata mereka? A'idza kunna idhaman nakhirah. A'idza kunna idhaman nakhirah. Apakah tatkala kami telah menjadi idhaman, tulang belulang, nakhirah, yang hancur, apakah kami akan dibangkitkan setelah kami menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu, mereka berkata, tilka idzan karratun khasirah. Apabila kami memang dibangkitkan, tilka idzan, kalau begitu, karratun khasirah, itu adalah merupakan pengembalian atau masa yang rugi. Jadi kalau kami dikembalikan, maka
Ya, pada saat kami dikembalikan itu berarti saat yang kami merugi. Ya, artinya mereka ketika berkata, emang kita mungkin dikembalikan? Ya kalau memang mungkin ya rugi dong kita. Jadi ini adalah bentuk sanggahan mereka terhadap adanya kebangkitan. Waqalu, dan mereka berkata, mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Wa min mujadalatihim, ini yang di surat Yasin ya. Termasuk juga sanggahan mereka terhadap kebangkitan. Apa mereka katakan? Ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Apakah dia janjikan kepada kalian bahwa kalian apabila sudah mati, idza mittum, apabila kalian sudah mati, wa kuntum turaban wa 'idhaman, dan kalian menjadi tanah dan tulang belulang, annakum mukhrajun, bahwa kalian akan dikeluarkan, maksudnya dibangkitkan. Apa dibangkitkan ya? Jadi dikeluarkan yang dimaksud di sini adalah dibangkitkan. Hayhata, enggak mungkin, tidak mungkin. Lima tu'adun. Ya, terhadap apa yang kalian dijanjikan itu enggak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi, kata mereka. Ila ghairi dzalik, dan lain-lain ya, atau dan seterusnya. Min maqalatil kufar, dari perkataan orang-orang kafir, minal umamis sabiqati, dari umat-umat terdahulu, wa minal musyrikina, dan termasuk dari orang-orang musyrik, fi ahdin nabi, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kadzdzaba, maka siapa orang yang mendustakan bil ba'thi, dengan kebangkitan, fahuwa ma'a haula'il kafarati, maka dia bersama dengan orang-orang kafir itu. Ya, bersama dengan orang-orang kafir ini. La yunkirul ba'tsa illa kafirun. Tidaklah mengingkari kebangkitan melainkan orang kafir. Walaqad amara Allahu jalla wa ala nabiyyahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ayyuqsima bihi, agar bersumpah dengan menyebut nama Allah, alal ba'thi, bahwa kebangkitan itu pasti. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan, bala. Ya, bala yang di sini tadi yang terkait dengan ayat disebutkan oleh al-muallif, bahwa mereka mengira enggak akan dibangkitkan. Enggak begitu. Pasti dibangkitkan. Wa rabbi, bahkan ini bersumpah. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah, wa rabbi, demi Rabbku, hadza qasam. Ini sumpah. La tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian juga pasti diberitahukan terhadap apa yang kalian perbuat. Hadhil ayatu, ayat ini adalah ihdal ayati tsalathi, salah satu dari 3 ayat, allati amara Allahu nabiyahu, yang Allah perintahkan nabinya, fiha, di dalam ayat-ayat ini, ayyuqsima, agar Nabi bersumpah, alal ba'thi, bahwa kebangkitan itu pasti ada dan pasti terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala
Sampai perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bersumpah, ya, menegaskan bahwa kebangkitan itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Dia ada 3 ayat. Yang pertama yang ini disebutkan oleh Asy-Syaikh al-ayatul ula, ayat yang pertama, yaitu fi surat Yunus, dalam surat Yunus ayat 53. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Dan mereka wa yastanbi'unaka, mereka meminta informasi, orang-orang musyrik ini, kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaqqun huwa, apakah ya azab, kebangkitan, lalu kemudian azab yang dijanjikan kepada kami itu hak, benar adanya? Qul, katakan, i wa rabbi. I artinya na'am, iya. Wa rabbi, demi Rabbku, innahu lahaqqun, sesungguhnya hal tersebut adalah hak, benar. Kalian akan dibangkitkan dan akan mendapatkan azab. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian nggak akan bisa melemahkan. Artinya kalian nggak akan bisa menjadikan itu tidak terjadi dan seterusnya, nggak bisa. Kalian nggak akan bisa. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi agar bersumpah bahwa mereka pasti akan mendapatkan azab. Dan mereka tanya, emang benar itu? Iya. Dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bersumpah. Qul i, katakan ya, na'am, wa rabbi, demi Rabbku, innahu lahaqqun, bahwa itu benar. Ats-tsaniyatu, yang kedua, di surat Saba. Ya, Allah perintahkan Nabi bersumpah. Yang kedua di surat Saba, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Orang-orang kafir berkata, hari kiamat tidak akan datang kepada kami. Qul bala. Katakan, nggak begitu. Artinya nggak begitu. Kalian mengira nggak akan datang? Pasti datang. Wa rabbi, demi Rabbku, ini sumpah. La ta'tiyannakum, niscaya pasti hari kiamat akan datang kepada kalian. Alimil ghaibi, Rabbku yang mengetahui hal ghaib. Ya. Jadi ini alimil ghaibi menjadi apa? Na'at dari warabbi, ya. Menjadi na'at dari warabbi. Jadi demi Rabbku yang mengetahui hal ghaib, la ta'tiyannakum, pasti hari kiamat mendatangi kalian. La ya'zubu anhu, tidak tersembunyi darinya. Mithqalu dzarratin fis samawat, sesuatu yang paling kecil di langit, yang seberat zarrah, zarrah ini semut yang paling kecil. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah, ya, sesuatu yang paling kecil di langit, wala fil ardi, dan juga sesuatu yang paling kecil di bumi, nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wala asgharu min dzalika, dan nggak ada juga yang tersembunyi bagi Allah, bahkan yang lebih kecil dari zarrah. Lebih kecil dari zarrah. Zarrah ini semut yang paling kecil, ya. Kita sering nerjemahinnya biji sawi, ya. Kayaknya orang kita bingung nih biji sawi. Wala akbaru, dan juga tidak ada yang lebih besar, yang tersembunyi nggak ada. Ya. Illa fi kitabim mubin, kecuali semua udah tercatat di dalam kitab yang jelas lagi nyata, itu Lauhil Mahfuz. Liyajziyal ladzina amanu, agar Allah memberikan balasan kepada orang yang beriman.
wa amilus salihati, dan yang beramal salih, ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka adalah ampunan dan rizki yang mulia. Jadi ini tidak ada yang kecil dari hal itu dan tidak ada yang lebih besar kecuali sudah dicatat. Di amalan yang besar yang kecil semuanya sudah dicatat. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit di bumi, dan tidak ada yang kecil yang besar kecuali semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Agar Allah memberikan balasan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Fa'amara Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya ayyuqsima bihi, agar bersumpah dengan menyebut nama Allah, alal ba'thi, atas kebangkitan, wa ala qiyamis saati, dan terjadinya hari kiamat. Naam. Naam. Jadi ini ayat yang kedua ya di surat Saba, ayat ketiga dan keempat. Jadi tidak ada yang tersembunyi di langit di bumi, tidak ada yang besar. Orang kafir berkata tidak akan datang hari kiamat. Katakan bahwa pasti datang. Allah mengetahui yang gaib, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit di bumi sebesar dzarrah, seberat dzarrah, atau lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar, kecuali semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Agar Allah memberikan balasan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua ya, nah, ayat yang kedua ini. Ayat yang ketiga, al-ayatu tsalitsatu, ayat yang ketiga, yallati ma'ana, yaitu yang bersama dengan kita, artinya yang tadi kita sudah bahas, min surat At-Taghabun, dari surat At-Taghabun. Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengira mereka enggak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakan, bala. Bala itu artinya ya mereka pasti dibangkitkan. Jadi bukan bala itu mereka enggak dibangkitkan. Enggak begitu. Mereka akan dibangkitkan. Latub'atsunna wa rabbi, ini sumpahnya. Demi Rabbku. Nah, ini sumpahnya ini. Latub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, lantas kemudian kalian akan diberitahukan apa yang kalian perbuat. Artinya diberitahukan apa yang diperbuat, ya artinya diberi balasan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan hal tersebut bagi Allah mudah, enggak sulit bangkitkan. Fal hikmatu, maka hikmah minal ba'thi, dari kebangkitan, yaitu adalah jazaa'ul ibad, membalas hamba ala a'malihim, sesuai dengan amal mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala ini yang di ayat latunabba'unna, ay na'am, latukhbarunna, kalian akan diberikan informasi bi'amalikum, dengan amal kalian. Apa hanya sekedar dikasih tahu dan ditampakkan amalnya saja? Yang enggak. Wa tujazawna biha, untuk supaya dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka.
Ya, jadi diperlihatkannya amal, ditampakkannya amal, diberitahukannya amal bukan hanya untuk supaya mereka agar tahu perbuatan mereka, bukan. Tapi tujuannya adalah apa? Agar supaya mereka diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wallahu taala a'lam. Naam. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu. Jadi ini terkait dengan sub pembahasan al-ba'ats wal mizan. Ya, terkait dengan pembahasan kebangkitan dan timbangan. Bahwa al-ba'ats, kebangkitan itu hak, pasti terjadi. Lalu kemudian manusia pun dikumpulkan di mahsyar. Namun di mahsyar pun masih menunggu. Nggak langsung dihisab. Pada hari yang satu harinya sepanjang 50.000 tahun. Lalu kemudian mereka pun manusia pun minta syafaat kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tadi yang sudah kita sebutkan. Syafaat berupa apa? Agar supaya segera ditunaikan hisab. Dan tidak ada yang berani memintanya melainkan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Rasul pun meminta syafaat, diperkenankan, maka ditunaikanlah hisab. Panggil satu persatu. Dan yang pertama kali dipanggil adalah dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita sudah jelaskan secara ringkas ya bagaimana hisab itu prosesnya, dipanggil satu persatu. Ada yang hisabnya dimudahkan oleh Allah. Ada yang ya dipersulit, nauzubillah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita masih punya dosa-dosa yang belum diampuni akan tetapi timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan dosa-dosanya, apakah bisa langsung masuk surga tanpa harus masuk neraka terlebih dahulu? Ya, itu diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, apakah Allah akan ampuni atau enggak, gitu ya. Ya. Jadi jelas lebih banyak, ada orang misalnya tadi itu, ya banyak kebaikannya, tapi ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala enggak ampuni, ya dia tetap akan diazab. Ya, tapi kalau Allah ampuni, ya dia tidak diazab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kubur kita diperlihatkan tempat kita di surga, diberikan nikmat di kubur. Lalu saat dibangkitkan, kita semua akan cemas dan tidak tahu tempat di surga dan neraka sampai dihisab. Apakah itu berarti memori kita di alam kubur itu dihapus? Syukran, Ustaz. Di dalam kubur kita diperlihatkan tempat di surga, diberikan nikmat kubur. Lalu saat dibangkitkan, kita semua akan cemas dan tidak tahu tempatnya di surga atau neraka sampai dihisab. Nah, wallahu a'lam. Yang jelas, apakah seseorang ketika dia diperlihatkan tempatnya di surga itu, kalau pertanyaannya begini, apakah ini orang yang diperlihatkan tempat di surga itu ketika dibangkitkan tidak cemas? Ya tetap cemas. Dia tetap berharap bisa masuk surga, tapi dia juga cemas kalau amalnya atau dosanya tidak diampuni oleh Allah sehingga kemudian dia masuk neraka terlebih dahulu. Ya, sebab azab yang dikubur atau nikmat yang dikubur itu tentu tidak akan sama dan tidak akan setara dengan kenikmatan dan azab yang ada nanti di surga yang berupa kenikmatan atau di neraka yang berupa azab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong ajarkan doa supaya kita mendapatkan hisab yang mudah. Yaitu di antara doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni
hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, adakah keterangan tentang lokasi mahsyar? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Ahsanallahu Ustaz. Apakah rasa sedih karena ditinggal orang yang dicintai bisa menjadi sebab diampuni dosa jika kita bersabar dan berharap ampunan Allah dan pahalanya? Na'am. Jadi tentu kita pastinya akan merasa sedih ya. Ditinggal orang-orang yang dicintai wafat dan seterusnya mesti sedih. Tetapi ya kita diperintahkan tetap harus bersabar. Maksudnya kita tidak berkata kecuali yang diridhai oleh Allah. Kita tidak berbuat kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan semoga itu menjadi penghapus dosa buat kita. Karena musibah yang dialami oleh seorang mukmin bisa jadi penghapus dosa. Dan juga menjadi tambahan pahala bagi dirinya. Ya, jadi rasa sedih karena ditinggal wafat orang yang dicintai. Apakah bisa menjadi sebab diampuni dosa? Na'am ya. Dan berharap bersabar berharap ampunan Allah juga bisa sebab jadi pahalanya. Nah, Bismillah, Ustaz barakallahu fikum. Apabila seseorang akan dimasukkan ke neraka dulu baru ke surga, akan diperlihatkan kedua tempatnya tersebut di barzah? Allahu a'lam, wallahu a'lam. Ya artinya gini ya. Jadi apakah orang yang dia nanti dimasukkan ke neraka dulu baru dimasukkan ke dalam surga? Allah perlihatkan dua-duanya. Jadi di tempatnya di neraka, ini tempatnya di surga. Wallahu a'lam. Ya. Ya kalau melihat hadis-hadis tentang azab kubur atau nikmat kubur ya dia diperlihatkan tempatnya di surga kalau memang nanti dia di surga. Begitu. Jadi nggak diperlihatkan dulu bahwa ini nanti di neraka dulu begitu kamu nanti baru masuk surga. Wallahu a'lam. Jadi diperlihatkan tempat yang nanti dia masuki atau menjadi muara terakhir yang dia masuki. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ya, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.